Dari jalanan Jakarta yang dipenuhi hiruk-pikuk hingga desa-desa kecil yang sepi di pedalaman, Indonesia tidak hanya dikenal karena kekayaan budayanya, tetapi juga oleh kisah-kisah legendaris yang mendiami setiap sudut negeri ini. Urban legend, hantu, dan cerita mengerikan adalah bagian dari tradisi lisan yang telah melewati generasi, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Namun, apa yang terjadi jika legenda ini dapat kita hidupkan melalui sebuah animasi? Menghadirkan sosok-sosok mengerikan yang selama ini cuma menghuni imajinasi kita? Bayangkan malam yang dingin di Jakarta. Lampu kota berpendar, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan suara klakson menjadi musik latar kehidupan. Tapi, di balik gemerlap itu, ada lorong-lorong gelap tempat cerita menyeramkan mulai berbisik. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah hantu jeruk purut. Dikatakan bahwa arwah seorang pastor tanpa kepala sering terlihat berjalan di sekitar area pemakaman jeruk purut, mencari gereja yang tidak pernah dibuat untuknya. Dalam animasi yang mencengkam, sosoknya digambarkan penuh luka. Kepalanya terpegang di tangan, darah mengalir seperti sungai kecil yang membelah jalannya. Bayangan pepohonan bergoyang mengikuti langkahnya, seolah mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan hadir di dekat mereka. Tapi legenda hantu tidak hanya membelenggu kota-kota besar. Di desa-desa, cerita-cerita ini seringkali lebih mengakar dan memiliki elemen lokal yang kuat. Di Jawa Barat, satu nama yang membuat bulu kuduk setiap penduduk desa berdiri adalah Sundel Bolong. Dikonsepkan dalam animasi sebagai sosok perempuan, dengan rambut panjang menjuntai, berbaju putih kotor, dan punggung berlubang. Lubang itu terlihat menembus tubuhnya, memperlihatkan organ dalamnya. Ceritanya, Sundel Bolong adalah roh wanita yang mati dengan dendam karena disakiti oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dalam potongan animasi, dia berdiri di bawah pohon besar di tengah sawah. Lirih mengucapkan nama pelaku yang membuat hidupnya sengsara. Sinar bulan memantulkan bayangan dirinya ke tanah, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu dari mana suara tangisannya berasal. Kembali lagi ke kota, kita tidak dapat melupakan kuntilanak. Animasi kuntilanak akan memperlihatkan sosok wanita yang acap kali muncul di sudut gelap rumah kosong. Gaun putihnya berkibar seiring pergerakannya, dan suara cekikikan yang lirih yang semakin keras mendekati Anda adalah tanda kehadirannya. Dalam satu momen mengerikan, animasi ini menunjukkan kuntilanak membenamkan wajahnya ke dada seorang pengendara motor yang berhenti di jalan hutan. Ketakutan itu tidak hanya menular di layar, tetapi juga menjangkiti hati setiap orang yang pernah mendengar legenda ini terjadi nyata. Di daerah pedesaan Bali, cerita mistis mengambil alih dengan warna lokal dan spiritualitas yang mendalam. Lik, penyihir yang mempelajari ilmu hitam, adalah legenda yang paling terkenal di sana. Dalam animasi hantu ini, Lik digambarkan seperti kepala manusia yang terbang dengan organ-organ tubuh menggantung di bawahnya, mengeluarkan cahaya merah menyala dari matanya. Adegan menunjukkan kepala itu terbang rendah menyusuri pematang sawah, mengejar siapapun yang melewati waktu keramat di malam hari. Suara mantra begitu ritmis, menambah nuansa horor yang tidak tertandingi. Dari Jawa ke Sumatera, ada legenda yang lebih tua tetapi tidak kalah mencekam. Wewe Gombel, roh wanita lain yang terkenal karena menculik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka. Dalam potongan animasi, dia digambarkan dalam wujud yang besar dan berwajah seperti burung hantu. Dia terbang di tengah kabut tebal, perlahan tapi pasti, membawa kanvas gelap mimpi buruk. Ketika dia melayang, sorotan matanya tajam seperti belati, terlihat sangat mengancam tetapi sekaligus memancarkan rasa iba kepada anak-anak kecil yang berada dalam pelukannya. Legenda ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga mencerminkan nilai dan hubungan masyarakat dengan dunia spiritual, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak. Tentu saja, legenda-legenda urban ini tidak hanya memberikan sensasi takut. Mereka juga menjadi refleksi budaya, nilai, dan hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia spiritual. Animasi mampu menangkap bukan hanya sisi menyeramkan, tetapi juga sisi yang filosofis. Mengapa, misalnya, masyarakat percaya bahwa pohon besar sering jadi tempat tinggal hantu? Apakah itu metafora untuk menjaga alam?
Atau bagaimana rasa hormat dan takut terhadap arwah menjadi simbol untuk memperingati kita agar tidak merusak tradisi atau lingkungan sekitar. Animasi memainkan perannya bukan hanya sebagai hiburan, tetapi sebagai medium untuk mendekatkan generasi muda kepada kisah-kisah kuno yang hampir terlupakan. Dengan teknologi modern, musik yang memikat dan visual yang memukau, legenda-legenda urban bisa hadir kembali, menghidupkan ketakutan sekaligus rasa penasaran. Bayangkan sudut gelap layar yang perlahan memperlihatkan sosok hantu Nyi Roro Kidul, Dewi Laut Selatan dalam budaya Jawa, yang muncul dari ombak pantai Parangtritis. Dalam mahkota hijau dan gaun biru kehijauan, dia terlihat anggun sekaligus menyeramkan, mengingatkan setiap orang untuk tidak sembarangan di wilayahnya. Animasi juga bisa menjadi pintu masuk untuk menjelajahi asal-usul setiap cerita. Dari bagaimana cerita Jeruk Purut berkembang dari bisik-bisik malam di Jakarta, hingga bagaimana Lik menjadi bagian dari ritual Bali, kisah ini mengajarkan kita tentang kompleksitas budaya. Ada detail yang mengiringi setiap legenda. Misalnya, kenapa kuntilanak selalu bersuara cekikikan? Mengapa sundel bolong menyukai pohon besar di tengah sawah? Animasi akan memperdalam eksplorasi ini, membawa penonton menyelami akar budaya dan mistisisme yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Dan di akhir sebuah karya animasi ini, mungkin kita tidak hanya akan merasa takut. Ada rasa hormat pada kisah yang telah bertahan berabad-abad. Ada rasa kagum pada masyarakat yang terus menjaga sebuah warisan yang tak kasat mata, tetapi tetap hidup di ingatan semua orang yang pernah mendengar cerita-cerita tersebut. Dari jalanan kota hingga desa yang tenang. Dari cerita menyeramkan tentang kutukan, hingga pesan moral yang tersembunyi di balik kisah-kisah itu. Urban Legend Indonesia bukan hanya sekadar cerita hantu, tapi menjadi bagian dari DNA budaya yang membuat kita, siapapun dan dimanapun berada, tetap terhubung di tengah dunia yang berubah. Urban Legend Indonesia bukan hanya sekadar cerita hantu, tapi menjadi bagian dari DNA budaya yang membuat kita, siapapun dan dimanapun berada, tetap terhubung di tengah dunia yang berubah.